Persoalan sekarang, kafir orang-orang musuh-musuh Islam tetap bikin makar. Tetapi diperalatnya adalah umat Islam sendiri. Ini perkara yang paling berat. Kalau dulu mereka memerankan kerjasama dengan kaum munafik, hari ini yang diperalat mereka kaum munafik, Islam Muslim yang jahil dan bodoh, Muslim cinta dunia yang bisa dibayar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin wasiyatan lana jami'an bi hadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, InsyaAllah khutbah kita pada kesempatan ini bicara tentang hukum membuat makar terhadap Islam. Hamba Allah yang dirahmati Allah, salah satu kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam sejak dahulu, baik dari kalangan kafir maupun dari kalangan munafik, adalah membuat makar terhadap Islam, membuat propaganda, membuat asumsi, membangun opini-opini negatif terhadap Islam. Berbagai bentuk makar, mulai dari target melemahkan, mengacaukan, merusak, dan menghabisi, bahkan sampai ke tingkat perang fisik. Itu semuanya dimainkan dengan strategi makar. Maka sidang Jumat dirahmati Allah, Allah telah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 54, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah juga buat makar, dan makar Allah yang terbaik. Anda punya siasat, Allah juga ahli siasat. Anda punya rencana, Allah sudah punya planning yang matang, yang sempurna. Maka sidang jemaah dirahmati Allah, maka hukum membuat makar terhadap Islam adalah sifat permusuhan, sifat kejahatan, dan ini haram dalam Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita tidak tahu, kita diboncengi oleh agenda makar orang lain. Kita Muslim, kita bersyahadat, kita sholat, dibangun pemikiran subhat terhadap kita. Kita berada pada agenda makar orang lain terhadap agama kita sendiri. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum sampai ke perkara makar hari ini, maka lihat makar yang diperankan oleh kaum kafir dahulu untuk melumpuhkan Islam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini sebenarnya berkenaan dengan makar yang dibuat kaum Bani Israel terhadap Isa alaihissalam. Maka Allah selamatkan Isa alaihissalam, dan Allah tumbangkan makar Bani Israel. Mereka
telah meyakini mereka telah menangkap Isa, membunuhnya, namun Allah telah menyelamatkan Isa alaihi salam. Idz qala Allahu ya Isa, ketika Allah berkata kepada Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, aku telah mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku, mutahhiruka, mensucikan engkau, minal ladzina kafaru, dari kejahatan orang-orang kafir, diselamatkan Isa alaihi salam. Makar kaum kafir terhadap para nabi tidak berhenti sepanjang sejarah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Makar itu disasarkan pertama kepada pembawa risalah, yaitu para nabi. Kalau sekarang para ulama. Yang kedua sidang jemaah yang dirahmati Allah kepada isi risalah, pembusukan misi risalah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi berkali-kali dilakukan uji coba, pembunuhan, dirancang diam-diam untuk membunuh Nabi. Namun Rasulullah SAW tetap selamat. Hamba Allah yang dirahmati Allah, ketika Nabi dikepung di malam hijrah, akan hijrah ke Madinah, dikasih tahu oleh Jibril, mereka telah mengepung rumahmu wahai Nabi Allah. Maka ketika itu Allah perintahkan Nabi keluar malam itu. Maka mereka yang buat makar diam-diam mengepung dan akan membunuh Nabi malam hari secara diam-diam. Ternyata Nabi lolos. Dia kemudian tertidur, ditaburkan di kepala mereka oleh Nabi debu dan pasir. Mereka tidak bangun. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka kemudian setelah lolos, dipilih pemuda terbaik Surakah. Kemudian Surakah penunggang kuda terbaik, inginkan hadiah, dia punya makar. Allah jatuhkan Surakah, terjerembab kudanya, dia terbanting. Kemudian ketika itu Surakah diambil pedang oleh Rasulullah. Siapa yang akan melindungimu dari pedang ini? Tidak ada. Dan kemudian dilepaskan dan dia bermasuk Islam. Dan kemudian dialah yang mengelabui kafir Quraisy yang mengejar Rasulullah, rombongan-rombongan yang mengejar Rasulullah. Justru Surakah yang mengelabui mereka, menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang yang pertamanya berniat membunuh Rasulullah, justru dia yang kemudian membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah, ada hampir 5 kali percobaan pembunuhan Rasulullah yang cukup penting sidang jemaah diketahui oleh umat Islam. Yang ketiga hamba Allah yang dirahmati Allah, yaitu Umair bin Wahab dengan Sofwan bin Muawiyah bin Umayyah. Dia berunding. Ketika itu diam-diam berdua di dekat Ka'bah, dia berunding ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balas dendam ketika terjadinya perang Badar. Keluarga dia yang terbunuh, dia ingin balas dendam. Maka ketika itu kata Sofwan, aku akan siap menanggung keluargamu. Aku dukung gerakanmu membunuh Muhammad. Aku akan tanggung semua keluargamu. Dan aku menjamin makan dan minumnya, segala macam support diberikan ketika itu. Maka datanglah Umair untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Rasulullah, engkau mau apa? Dia jawab, dia ingin membicarakan pembebasan tawanan yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa berani mengatakan tujuannya. Akhirnya dia berkilah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah? Hai Umair bin Wahab, bukankah engkau kenapa kau berdusta? Bukankah 10 hari yang lalu engkau duduk bersama Sofwan di dekat Ka'bah? Engkau mengatakan begini, Sofwan menjawab begini, persis seperti buah pembicaraan mereka. Disampaikan oleh Rasulullah secara rinci. Kagetlah Umair ini dan akhirnya dia bersyahadat
dan masuk Islam. Mawakaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang tadinya Umar ingin membunuh Rasulullah, akhirnya dia ketakutan. Rasulullah tahu apa cerita mereka secara rinci dan akhirnya dia masuk Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Setelah hijrah Bani Nadir, ada perjanjian dan berunding dengan Rasulullah perkara tebusan atas pembunuhan. Maka ketika itu kata Bani Nadir, wahai Muhammad, tunggulah di tempat ini, tunggu sejenak. Kemudian mereka ingin menggelindingkan batu dari atas, yang susun rencana ingin membunuh Rasulullah. Maka ketika itu ternyata malaikat sudah kasih tahu kepada Nabi. Nabi pergi dan Nabi lolos dari makar mereka. Kemudian Rasulullah mengusir Bani Nadir. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sasaran pertama dari makar itu adalah tokoh-tokoh pembawa risalah, para nabi, para rasul. Mereka bikin makar. Kemudian apa makarnya? Memfitnah ajaran, menjelek-jelekkan, membangun opini-opini dan lain-lain. Hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, hal itu tidak berhenti. Karena ayat ini abadi sampai kiamat. Maka pola mereka juga akan tetap berlangsung. Wa makaru, mereka bikin makar. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, Allah juga ahli makar. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, persoalan sekarang kafir, orang-orang musuh-musuh Islam tetap bikin makar, tetapi diperalatnya adalah umat Islam sendiri. Ini perkara yang paling berat. Kalau dulu mereka memerankan kerjasama dengan kaum munafik, hari ini yang diperalat mereka kaum munafik, Islam Muslim yang jahil dan bodoh, Muslim cinta dunia yang bisa dibayar. Maka sidang jemaah rahmat Allah, yang diperalat oleh makar-makar Islam hari ini adalah pertama kaum munafik, kedua Muslim jahil, ketiga Muslim rakus dunia. Muslim yang rakus demi uang, mereka tega merusak agamanya sendiri. Program-program luar untuk menghadapi umat Islam, sadar tidak sadar, setelah terjadi langkah-langkah memojokkan Islam di negeri ini, tidak bisa dipungkiri itu memojokkan Islam. Siapa yang dipakainya? Umat Islam sendiri. Siapa bazarnya? Umat Islam juga. Siapa mereka? Kaum munafik. Kaum munafik. Sidang jemaah, siapa lagi? Muslim jahil. Tapi di atas itu Muslim rakus, hawa nafsu, cinta dunia, ingin kepuasan, menggadaikan agama. Ingat, semua yang terlibat dalam pantauan makar Allah, semua yang terlibat dalam pantauan makar Allah. Anda tidak sanggup menghadapi makar Allah, tapi mungkin Anda belum sadar-sadar. Allah sudah tegur Anda dengan cara halus, mungkin masih ingin ada kebaikan dari Anda, kesempatan bertaubat, tapi tidak sadar-sadar. Disakitkannya anak Anda, diludeskannya harta Anda, tapi Anda tidak sadar. Ketika Anda tidak sadar-sadar juga, Anda memerankan kejahatan orang lain terhadap agama Anda sendiri, Anda tidak sadar juga. Bisa jadi Anda dapat dua hal. Pertama, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Kami istidraj mereka dari segi yang mereka tidak tahu dan sadar.
diulur pada Anda, diberi Anda kesempatan, diberi Anda kekuasaan, diberi Anda kekayaan, diberi Anda peluang popularitas, diberi Anda berperan, diberi. Itu istidraj, umpan akhi. Di dalamnya ada kail tajam yang siap menancap isi lambung Anda. Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka melupakan selalu apa yang kami ingatkan, sudah diingat-ingatkan melalui ceramah para ulama yang jujur, diingatkan pada Anda, tapi Anda abaikan juga. Fatahna alaihim abwaba kullasyai, kami bukakan untuk mereka semua pintu sukses, berhebat, berkuasa, popul, semua dapat. Ingat, tapi ingat ketika Anda ghafil, Anda lengah, kata Allah, akhaznahum baghtata, kami cabut secara tiba-tiba, kami banting, pancing direnggut. Anda terbanting, Anda ambruk, Anda hancur, sehingga nampak yang dulunya saling berkonco-konco, saling bermusuhan, hantam menghantam, sadar tidak sadar Allah sedang memainkan makarnya. Apakah kita tidak ingin menyadari hari ini setiap kelompok pecah berkesumat, satu merek, satu bendera, saling caci maki, tuding menuding, bunuh membunuh. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Dahsyat semuanya hari ini, satu merek. Ada bazar di Indonesia ini. Bazar itu dekat dengan suatu ormas. Hari ini mereka berseteru. Satu merek. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Sudahlah. Istidraj, umpan, Anda lupa. Anda dapat semakin diberi kesempatan, semakin sombong, semakin nggak tahu diri. Kalau Anda punya sibrah, sudah 2 kali peristiwa besar Allah selamatkan negeri ini tanpa Anda sadar. Tapi Anda masih kufur pada Allah. Seandainya Allah tidak selamatkan, habis Anda. Allah bisa saja istihza dengan mereka. Yang kedua, Anda menipu Allah, Allah khadi'ukum, Allah juga tipu kalian. Istihza dengan Allah, Allah mustahzi. Surah Al-Baqarah selesai. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mungkin rakyat ini terlalu bodoh, bisa dimain-mainkan, tetapi rakyat punya Allah, umat Islam punya Allah, yang Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah akan dipermainkan juga oleh Allah. Untuk itu sidang jemaah, ambil tuah kanan manang. Anda orang Minang, yang selalu menang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk-makhluk ini. Makhluk selevel Firaun pun hancur dengan makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda selevel siapa?
Anda penguasa, Firaun. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Habis. Anda pengusaha, Korun. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda ulama yang menjual ayat Allah, ada Bal'am. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda siapa? Ada politikus ulung, ingat ada Haman. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itulah gunanya dikisahkan dalam Al-Quran, supaya Anda tidak membayar uang sekolah yang baru. Sadarlah, sadarlah, bersandarlah kepada Allah, hijrah kepada Allah, serahkan diri kepada Allah, panggul Quran ini, masukkan Quran dan wahyu ke dada Anda, berjalanlah bersama yang hayyul la yamut, yaitu Allah yang tidak akan pernah mati, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha berkuasa, Allah yang nanti akan menggulung langit di genggam tangan kanannya, bumi digulung dengan tangan kirinya, semua wilayah kekuasaan berakhir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Adapun orang-orang yang kafir, yang engkar, fa'u'adzibuhum 'adzaban syadida, akan aku azabkan mereka, kata Allah, dengan azab yang dahsyat. Fid dunya wal akhirah, diazab di dunia dan diazab di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, mereka tidak punya penolong, habis penolongnya. Wa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan melakukan amal soleh, fayuwaffihim ujurahum, akan dibayarkan oleh Allah balasan-balasan pahalanya. Wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak menginginkan orang-orang yang zalim.